Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngaji lagi. Jadi rencana kedepannya yaitu insyaallah kita ngaji. Misalnya hari ini surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kemudian konten selanjutnya atau video selanjutnya kita sambung ayat tadi dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kita sambung mulai dari ayat 21 sampai 40, kemudian dan seterusnya. Kalau selesai surah Al-Baqarah maka akan disambung lagi surah berikutnya, yaitu surah Ali Imran. Karena insyaallah setelah kita ngaji nanti akan ada sedikit penjelasan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu atau bahkan baru dengar asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدوهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jadi kita sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kemudian kita menjelaskan sedikit asbabun nuzul dari ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Nah, seperti surah Al-Fatihah tadi itu tidak memiliki asbabun nuzul. Baik, asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 juga tidak memiliki
asbabun nuzul. Nah, pada ayat 6 sampai 7 ada asbabun nuzulnya, yaitu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa kedua ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Loh, ada apa dengan orang-orang Yahudi di Madinah? Karena karena dalam riwayat menjelaskan bahwa mereka itu walaupun sudah diperingatkan tetapi tidak akan beriman. Jadi membangkang. Nah, kemudian Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata, dua ayat turun berkenaan dengan perang Ahzab, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka dan mereka akan mendapat siksaan yang berat. Artinya begini, tadi orang-orang Yahudi di Madinah tersebut sudah diperingatkan, namun dia tidak mendengar atau membangkang, dia tetap tidak akan beriman. Nah, kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwa dua ayat ini tentang kaum kafirin, yang menegaskan bahwa hati, pendengaran dan penglihatan mereka itu ditutup. Diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka sama saja, mereka tetap tidak akan beriman. Nah, itu asbabun nuzul dari ayat 6 sampai 7. Kemudian kita ke ayat 14 surah Al-Baqarah, yaitu asbabun nuzulnya Al-Wahidi dan Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Muhammad bin Marwan As-Suddi As-Saghir dari Al-Kalabi dari Abu Salih dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Pada suatu hari mereka bertemu dengan sekelompok sahabat Nabi SAW. Maka Abdullah bin Ubay berkata, lihatlah bagaimana aku menjauhkan orang-orang bodoh ini dari kalian. Kemudian dia pergi menghampiri Abu Bakar dan memegang tangannya, lalu berkata, selamat datang As-Siddiq, Tuan Bani Tamim, Syekhul Islam, orang kedua setelah Rasulullah saat berada dalam gua, juga orang yang mencurahkan diri dan hartanya demi Rasulullah. Nah, kemudian dia juga memegang tangan Umar dan berkata, selamat datang Tuan Bani Adi bin Ka'ab, Al-Faruq yang kokoh di dalam agama Allah, juga orang yang mencurahkan diri dan hartanya demi Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia juga memegang tangan Ali dan berkata, selamat datang sepupu Rasulullah dan menantu beliau, Tuan Bani Hashim setelah Rasulullah. Kemudian mereka pergi secara terpisah. Lalu Abdullah bin Ubay berkata kepada kawan-kawannya, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang telah aku lakukan tadi? Jika kalian melihat mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan. Maka mereka memujinya. Kemudian orang-orang muslim menemui Nabi dan menceritakan hal tersebut, maka turunlah ayat 14 ini. Namun isnad riwayat ini sangat lemah, karena As-Suddi As-Saghir dan Al-Kalabi adalah pendusta, dan Abu Salih sendiri adalah orang yang lemah.
Baik, kemudian asbabun nuzul ayat 19, yaitu Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi Al-Kabir, dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok sahabat, mereka berkata, dulu ada 2 orang munafik penduduk Madinah. Jadi dulu ada 2 orang munafik penduduk Madinah yang melarikan diri dari Rasulullah menuju tempat orang-orang musyrik. Kemudian mereka ditimpa hujan yang Allah sebutkan ini. Hujan tersebut disertai dengan guru yang dahsyat, petir dan kilat. Setiap kali petir menyambar, mereka menutup telinga. Mereka menutup telinga dengan jari mereka karena takut petir tersebut memekakan telinga sehingga dapat membunuh mereka. Nah, jika ada kilat berkelebat, mereka berjalan menuju cahayanya. Namun, jika tidak ada cahaya kilat, mereka berdua tidak dapat melihat. Maka mereka pulang kembali ke tempat mereka. Mereka berkata, andai saja sekarang telah pagi, niscaya kita mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berbaiat kepadanya. Kemudian mereka berdua mendatangi beliau dan masuk Islam. Mereka menjadi muslim yang baik. Maka Allah menjadikan keadaan kedua orang ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik yang ada di Madinah. Setiap orang-orang munafik Madinah menghadiri majelis Nabi, mereka menutup telinga. Mereka menutup telinga karena takut mendengar jika ada wahyu yang turun berkenaan dengan mereka, atau mereka diingatkan dengan sesuatu yang dapat membuat mereka mati ketakutan. Hal ini seperti 2 orang munafik yang menutup telinganya. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawahnya. Jika orang-orang muslim memiliki harta dan anak yang banyak, juga mendapatkan kemenangan. Mereka ikut di dalamnya dan berkata, sesungguhnya agama Muhammad kali ini benar. Maka mereka istiqomah di dalamnya seperti 2 orang munafik yang berjalan jika kilat menyinari mereka tadi, dan jika gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Maka jika harta dan anak orang-orang muslim sedikit serta ditimpa kesulitan atau kesusahan, mereka berkata, ini karena agama Muhammad. Mereka pun murtad dan kembali kafir. Hal ini seperti yang dikatakan 2 orang munafik tersebut ketika kilat tidak menyinari mereka. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 6-7, kemudian ayat 14 dan ayat 19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.